Oke, Ustazah, bagaimana hukum menyimpan foto idola? Kalau foto itu teknologi, nggak jadi masalah. Yang penting idolanya bukan karena jinsiah, ya, bukan karena kita suka secara jasmani, secara jinsiah, tapi karena ilmunya dan seterusnya. Siap, Mbak Noni. Ustazah, puasa Syawal tidak berurutan, nggak ada masalah. Iya, dalam fikih sunnahnya Said Sabiq dijelaskan bahwa berurutan lebih bagus, tidak berurutan tidak masalah, ya. Oke, siap Mbak Ami. Oke, Mbak Buyun, Mbak Gusmira, ya. Ustazah, iya, bagaimana jika suami nikah lagi tapi tidak adil waktu, alasan pekerjaan? Oke, ketika Mbak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, maka mesti ada konsekuensi yang kita terima. Adil itu bukan sama rata, tapi sama rasa. Dibicarakan aja baik-baik dan mesti lebih ditingkatkan keikhlasannya. Karena kita udah mengizinkan dari awal, gitu ya guys. Jadi adil itu sama dengan banyak yang bilang kayak gini, Ustazah, iya orang tuaku lebih sayang dengan kakakku dibanding dengan aku. Mereka nggak adil gitu misalnya ya. Maka jawabannya adalah adil itu bukan sama rata, tapi sama rasa. Anak SD dikasih 10.000 cukup ya. Kalau anak kuliah nggak cukup. Jadi beda harga tapi sama rasa. Ustazah, rajin sholat sunnah. Oh, aku kenal Ustazah rajin sholat sunnah dan witir. Oh, sejak masuk akun ini rajin sholat sunnah dan witir. Aku suka banget. Thank you ya. Semoga Allah sehatkan. Qadarullah Allah berikan teman-teman jalan untuk ketemu dengan akun ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan menangkapnya dan kemudian mengamalkannya. Allah mudahkan kita ya. Ustazah, rugi dagang tidak wajib zakat. Konsep rezeki, konsep rezeki. Aku jelaskan ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kalau teman-teman mau amalkan, ini bagus. Ada 4 pintu rezeki yang harus buka. Buka nih keempat-empatnya. Jangan mau 1 pintu aja, rugi kita. Jangan mau 2 pintu aja, rugi kita. Jadi aku cuekin sebentar komentar, aku jelaskan 4 pintu rezeki. Yang kita buka keempat-empat pintu ini, insya Allah rezeki kita ngalir ya. Baik dalam bentuk ketenangan maupun dalam bentuk uang atau rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang datang dari Allah tanpa kita cari. Oke, tanpa kita cari. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang kita tak duga-duga. Teman-teman misalnya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, hidup kok. Kemarin waktu COVID berapa banyak orang PHK. Nah ya kan, tapi akhirnya hidup juga kayak gitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena rezeki datang dari Allah. Misalnya minimal kita disakati nih oleh Pak RT, oleh Amil karena kita miskin. Nah, pertama Allah akan berikan rezeki itu langsung dari Allah tanpa kita minta. Yang kedua, Allah akan berikan rezeki karena kita cari. Ya, pertama yang dari Allah, nggak usah kita cari, pasti ada. Ya, kemudian yang kedua adalah rezeki yang kita datang karena kita cari. Ada dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah takdir kita melainkan kita yang mengubahnya, kayak gitu ya. Kita yang mengubahnya. Apakah cukup dengan 2 ini? Kurang ya. Tambah yang ketiga yaitu rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Karena janji Allah ini bonus. La in syakartum la azidannakum. Kalian syukur dulu baru aku tambah. Syukur itu gimana? Nikmati dulu apa yang kukasih itu, baru aku tambah. Misalnya kita punya baju, nikmatin dulu baju-baju yang ada, baru ditambah. Cuman banyak orang kan yang gak bersyukur. Dia punya baju banyak, jelek, ini jelek, bajuku gak ada. Gak akan nambah tuh nikmatnya. Kita punya tas banyak, kita gak ada yang suka. Padahal tadi kita yang beli. Kita gak syukur apa yang kita punya. Itu mandek tuh rezekinya. Udah pasti itu teman-teman ya. Karena kita gak bersyukur dengan apa yang kita punya. Mau makan, enakan kantin yang di sebelah, nggak bersyukur, maka buka dengan nikmati apa yang ada. Semakin kita menikmati apa yang ada, maka semakin akan besar nikmat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah rezeki yang kita dapat karena kita bagi, ya kita bagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah, kalau kalian berbuat baik itu sejatinya kebaikan untuk diri kalian. Jadi kita buka nih, ya kita dari Allah, kita cari, kita syukuri, kita nikmati, ya dan kita bagi. Itu kebuka rezekinya insya Allah makin banyak, ya. Ustazah, saya kerja di Hong Kong tapi bos nggak mengizinkan sholat. Kalau dia nggak mengizinkan sholat, Mbak boleh sholat dengan cara sembunyi-sembunyi, entah di belakang pintu, entah di parkiran. Penting Mbak sholat, kalau susah kerjakan rukun-rukun sholatnya aja. Ya, oke gitu ya Mbak ya. Semoga dapat bos yang lebih baik ya Mbak. Oke, Ustazah, iya, bentar ya.
Amin ya Malaysia. Puasa Yaumul Bid kapan? Hari ini, besok, dan besok ya. Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Ustazah, iya. Kalau sholat subuh lupa baca doa kunut harus diganti sujud sahwi nggak? Tergantung Mbak. Kalau Mbak udah terbiasa kunut, Mbak sujud sahwi. Begitu kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Mbak nggak terbiasa sujud sahwi, artinya Mbak nggak sujud sahwi, Mbak tidak, kunut ya. Kalau Mbak udah terbiasa kunut, Mbak dianjurkan sujud sahwi kalau lupa. Tapi kalau Mbak nggak terbiasa kunut, artinya Mbak nggak kunut, ya Mbak nggak sujud sahwi juga nggak apa-apa. Oke, paham ya? Tapi kalau yang udah terbiasa sujud sahwi itu teman-teman yang sudah terbiasa kunut, kalau lupa kunut sujud sahwi ya, menurut Imam Syafi'i. Kalau di ruang tamu ada foto keluarga, boleh nggak? Foto keluarga itu hasil teknologi, dia madaniyah, dia hukumnya boleh karena dia bukan ukiran, bukan lukisan. Tetapi usahakan menutup aurat, dan kalau nggak penting-penting banget nggak usah sih Mbak Wiwin ya, Mbak Winwin ya. Kalau nggak penting-penting banget naruh foto keluarga, apalagi ada foto kita yang buka aurat di zaman dahulu kala, janganlah ya, balikin aja ya, kayak gitu ya. Nah kalau foto itu nggak masalah kan, dia hasil madaniyah, dia hasil dari teknologi kan. Di jalan-jalan ada foto calon legislatif, foto presiden, nggak masalah karena dia hasil teknologi. Cuman pastikan nutup aurat. Kalau nggak terlalu perlu nggak usah aja. Oke. Ustazah, iya, apa yang harus dilakukan jika hidup udah merasa down Ustazah? Lihat orang yang lebih down dari kita dan lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, jadi kalau lagi susah, lihat orang sebelah yang lebih susah daripada kita. Dan lihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu pasti jauh lebih banyak dibanding daripada kesulitan hidup kita. Karena ujian itu selalu Allah ukur sesuai dengan takaran kemampuan kita. Pasti tuh. Contoh, misalnya kita guru nih, atau kita dosen nih. Kita kan ngasih ujian ke mahasiswa kita atau ke guru kita yang udah kita ajarkan. Yang kira-kira dia mampu. Nggak mungkin kita ngasih soal yang nggak kita ajarkan. Nggak mungkin guys. Yang diajarkan trigonometri, yang diujiankan logaritma, itu nggak mungkin ya. Manusia saja memberikan ujian pada manusia lain, itu ditakar. Apalagi Allah yang nggak mungkin zalim kepada kita. Aku percaya bahwa Allah itu nggak mungkin zalim kepada kita teman-teman. Seburuk apapun kondisi hidup kita, sehancur apapun kondisi hidup kita, Allah itu nggak mungkin zalim sama kita. Nggak mungkin itu ya. Yang penting semua ujian itu udah Allah takar itu sesuai dengan yang kita mampu. Karena itu kan janji Allah kan, la yukallifullah nafsan illa usaha. Aku tak akan bebankan kalian melainkan kalian mampu memikul beban itu. Jadi ujian itu insya Allah ditakar oleh Allah kok. Jadi semuanya aman-aman aja. Oke. Ustazah, oke, bisa nggak puasa Syawal di hari Yaumul Bid? Nggak masalah, teman-teman niatkan Syawal di hari Yaumul Bid. Fadilahnya sama, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, silahkan mau puasa Syawal masih bisa ya, sampai akhir bulan nanti ya. Ustazah, operasi matanya sakit boleh nggak? Ya, kalau matanya sakit boleh ya Mbak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggak mungkin. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu udah ditakar oleh Allah kepada kita. Udah ditakar itu. Dan biasanya seimbang tuh dengan nikmatnya. Makin besar nikmatnya, makin besar ujiannya ya. Ustazah, kan beda-beda guys. Kalau dia tinggalnya di RT ya ujiannya se-RT. Kalau dia kerjaan ya ujiannya di lingkungan kerjaan ya kan. Nah kalau dia tokoh masyarakat satu provinsi ya ujiannya suatu provinsi juga ya kan. Udah ditakar itu, udah sesuai dengan ke frekuensi kita. Semua ujian itu udah sesuai dengan frekuensi kita. Itu memang makanan kita ya. Ustazah, iya, kalau zikir sambil nonton scroll handphone, bisa nggak teman-teman? Sebenarnya ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sebenarnya boleh aja zikir sambil baring, sambil nyetir, sambil motoran, nggak masalah Mbak. Cuman kalau sambil scroll handphone itu double fokus ya. Aku nggak terlalu ngerti, mampu nggak lakukan itu. Tapi apakah berdosa? Tentu tidak ya. Ustazah, uang sholawatan diminta kembali. Padahal apa? Padahal meninggalnya sudah lama. Dibantu diminta kembali oleh siapa dan dari siapa ini? Oke, kalau ketemu uang di jalan diambil,
boleh disedekahkan. Ustazah, iya hutang puasa dulu atau syawalan dulu? Nah, seperti yang udah kita sampaikan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mesti kodo dulu karena beranggapan itu adalah wajib. Ada yang mengatakan boleh aja puasa syawal dulu karena puasa kodo itu sifatnya muasak, waktunya panjang. Saran aku, kalau teman-teman haidnya lancar, silahkan kodo dulu. Tapi kalau haidnya suka nggak teratur, boleh syawal dulu. Khawatirnya kalau kodo dulu, haidnya nggak teratur, nanti jadi nggak dapat syawalnya. Oke? Ustazah, iya. Bolehkah puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 Hijriyah, Mbak Albah? Oke. Ustazah pakai mic apa? Oh, mic aku Holy Land, teman-teman. Holy Land. Kalau teman-teman ngonten, nggak usah pakai ini dulu lah. Kalau teman-teman masih mencoba-coba untuk masuk ke konten-konten, ya yang pakai yang TNW aja dulu udah bagus kok. Nggak harus Holy Land ya. Ustazah, sedekah subuh tidak diberikan kepada saudara. Oke, yang mau yasinan bapak-bapak malam Jumat. Pokoknya inti sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada makhluk lain, niatnya karena Allah, nggak boleh ngelanggar syariat. Tiga variabel. Diberikan kepada orang lain, aku ulang ya, sedekah ya guys. Diberikan kepada orang lain, niatnya karena Allah, tidak melanggar syariat. 3 variabelnya itu. X, Y, Z. Nah, diberikan kepada orang lain. Jadi kalau sedekah untuk kurban kita itu bukan sedekah namanya. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu bukan sedekah namanya. Tapi sedekah subuh untuk bayar hutang orang itu sedekah namanya. Untuk umrah orang kan ke orang lain, itu baru sedekah. Niatnya harus karena Allah, karena kalau nggak diterima. Misalnya karena pujian dan seterusnya. Tidak boleh melanggar syariat. Uangnya harus uang halal. Ya nggak boleh aku sedekah dari hasil nyuri, buat masjid dari hasil korupsi, itu nggak bisa. Tertolak amalnya. Untuk orang lain, niatnya karena Allah, nggak boleh melanggar syariat. 3 ya. Kenapa cobaan saya selalu selalu berat banget, mau berjualan pun susah buat cari modal. Aku rasa yang ngetik-ngetik ini semua cobaannya berat-berat, Mbak, nampak dari profil picture-nya, Mbak. Cobaan itu berat-berat semua. Kenapa ya, Zah? Aku rasa teman-teman yang sedang ngetik ini pun punya cobaan masing-masing, punya ujian masing-masing. Nah, hanya saja yang perlu kita kontrol adalah apakah otak kita itu fokus kepada cobaan aja atau fokus kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita diuji, dihantam badai atau kita dicoba oleh Allah, fokus, oke ini cobaan, ini dudukkan dia di atas sofa, oh lu cobaan, ban gitu ya, lu cobaan. Tapi kita harus lihat seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada orang yang nggak dicoba. Ini yang pada ngetik-ngetik semua penuh dengan ujian dan cobaan kurasa ini kan. Nah cuman ada yang kita fokus pada nikmat juga, ada yang kita bilang itu cuma untuk dilewati aja. Ini ada cobaan nih, kita mau buka usaha, modalnya aja susah, tinggal dilewati. Caranya gimana? Jual barang orang dulu, ya kan? Atau cari orang lain dulu yang bisa membantu kita, gitu kan? Nah dia nggak bisa Mbak Wati ya, nggak boleh di-repost ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada caranya. Bahkan dalam ilmu entrepreneurship sekalipun, dalam ilmu bisnis, modal itu nomor 7. Nomor 1 tuh kemauan, ya kan? Nah jadi persoalannya adalah sama dengan kalau kita dikasih ujian, ada misalnya tetangga nggak suka sama kita. Ini perumahan ini nggak suka sama kita. Yang nggak suka sama kita cuma 4 perumahan. 80 perumahan suka sama kita. Fokusnya adalah apakah kita menyatakan 4 orang yang nggak suka sama kita ini adalah 4 yang nggak suka, 4 rumah yang nggak suka ini hidup kita hancur? Tidak. Masih ada 80 rumah lagi yang suka sama kita. Fokusnya gimana? Fokusnya fokus ke yang 80 atau fokus yang keempat? Adik-beradik 4 orang. Abang kita nggak suka sama kita. Tapi mak bapak kita masih suka sama kita. 3 orang lagi masih suka sama kita. Fokus ke abang aja kah? Atau fokus ke orang yang menyukai kita? Tergantung fokus kita. Kalau cobaan semua sama gitu. Sama aja. Nah ini teman-teman yang ngetiknya penuh cobaan semua. Canda ya guys. Fokusnya kemana? Kayak gitu aja Mbak. Itu pesan aku ya. Semoga kita semua bisa lebih baik. Nah kayak gitu. Tinggal fokus kita aja gitu. Ya fokusnya aja. Nah kalau kita fokus ke yang 4 ya berat hidup kita. Berat banget. Abang kita nggak suka sama kita. Yang lain suka. Kita fokus ke abang ya, tentu berat ya, tergantung kita ke fokusnya kita aja ya, semua tergantung kita, karena kita nggak bisa merubah orang. Yang kita bisa ubah adalah bagaimana pandangan kita terhadap kondisi itu gitu ya. Oke.
Oke, Ustazah, iya, banyak sekali yang saya paham dari ceramah Ustazah. Sama-sama, terima kasih ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan, Allah sehatkan ya kita semua. Ustazah, sebentar ya. Ya Allah, kasihan saya, bantulah. Ustazah, kalau saya umur 43 tahun, 43 tahun, tapi sudah nggak mens lagi, itu kenapa ya? Zah, nggak apa-apa, yang penting sehat, nggak ada sakit di perutnya Mbak, nggak ada masalah apa-apa, nggak masalah ya. Untuk menopause tergantung kondisi orang, dan itu qadarullah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Iya, kayak gitu teman-teman. Ya memang begitu ya. Kita fokusnya ke apa? Oh, di kantor nih ada atasan, ada rekan nggak suka sama kita. Jangan fokus sama dia, fokus dengan orang-orang yang suka sama kita yang lain. Itu menyebabkan kita jadi bersyukur atas nikmat orang-orang yang menyukai kita. Ya, sehingga kita nggak futur terhadap nikmat Allah. Aku ingatkan kita semua, kalau kita fokus kepada cobaan aja, kepada ujian aja, takutnya kita futur ya. Kita nggak nampak lagi nikmat itu, sehingga kita nggak bersyukur. Kalau kita nggak nampak nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu malah petaka guys. Kita jadi nggak happy di dunia ini ya. Kalau kita nggak merasakan nikmat itu ya, kita jadi futur kan. Ustazah, kalau sembunyi-sembunyi tapi nggak ada mukenanya bagaimana Zah? Nah, tetap harus nutup aurat Mbak. Ya Mbak sholat sembunyi-sembunyi, tapi tetap harus nutup aurat, ya, tetap harus nutup aurat. Di Hong Kong nggak ada ya mukena-mukena kecil. Di sini banyak banget Mbak, ya mukena-mukena kecil gitu yang bisa Mbak bawa kemana-mana. Di sana ada nggak? Nah ini kasihan nih teman-teman kita di sana ada satu nih nggak bisa untuk sholat ya. Jadi mukena-mukena kecil itu bisa di belakang pintu Mbak, di mana? Coba DM aku ya. Ustazah, 2 malam berturut-turut mimpi ayah dan ibu sudah tiada. Gak ada artinya. Ya, teman-teman coba doakan aja untuk doakan aja dia. Ya, nggak usah dicari-cari artinya. Ya, oke gitu ya, Ustazah. Oke. Tiap hari ketemu orang munafik, kadang saya lelah harus terus pura-pura baik. Gimana ya? Nggak usah banyak berurusan dengan orang fasik, Mbak. Orang fasik itu adalah orang yang dia tahu dia salah, tapi nggak ngaku dia salah. Dan kalau dia salah, dia menimpakan kembali kesalahan itu kepada orang. Kalau Mbak berada di lingkungan kayak gitu, terpaksa nih, misalnya satu kantor Mbak, kurangi aja obrolan dengan dia, Mbak kerja baik-baik, lalu kemudian saat makan Mbak makan, saat ngantor-ngantor, saat pulang-pulang, ya kan? Kita nggak harus berteman dengan banyak orang guys, kita harus berteman dengan sedikit orang, tetapi mendatangkan impact baik buat kita. Teman-teman, ciri-ciri teman yang baik itu menenangkan kalau kita bicara, meneduhkan kalau kita cerita kepadanya, bukan memprovokasi dan membuat kita semakin khawatir. Oke? Nah, jadi nggak usah banyak teman juga, teman-teman ya. Nggak perlu juga banyak teman, nggak perlu juga semua orang menyukai kita, nggak perlu. Ya, cukup bangun situasi, bangun kondisi di mana ada orang-orang yang teman itu adalah yang meneduhkan. Yang menuduhkan, yang kalau dengan dia itu kita tenang. Kalau dengan dia kita toksik, dengan dia kita pusing karena kata-kata dia kita tersinggung, kata Umar bin Khattab, jauhi orang itu. Kita dekat dia munafik, kita baik ternyata dia pengkhianat, ya kan? Kita ngomong sama dia ternyata dia toksik, kita ngomong sama dia dipelintir sama dia, kayak gitu kan? Nggak perlu teman-teman. Iya ya. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi cukup 1-2 orang aja. Rasulullah SAW di antara banyak manusia, dia hanya memilih beberapa orang menjadi sahabatnya. Ciri-cirinya adalah dia menenangkan, gitu kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Dituduh terus gimana? Lakukan aktivitas seperti aktivitas lain. Nanti waktu yang akan menjawab sebuah kebenaran itu. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya gitu. Tapi maaf, izin saya, kalau ada teman-teman punya tetangga, punya teman, punya jiron ya, punya kawan kantor yang kata-katanya nyakitin, yang ketemu dia tuh kita pusing, malah bikin kita risau. Udah, keep moving ya, atau tuh sering dipojokin ya kan. Nah, itu keep moving, dia bukan teman yang baik. Udah kayak gitu. Tetap silaturahmi, tapi jangan masukkan dia ke dalam waktu kita. Jangan berikan spare waktu buat dia. Sayang waktu kita. Ya kan, sayang banget waktu kita untuk ngobrol dengan orang yang seperti itu. Tapi kalau sekedar silaturahmi, saling memberi hadiah, tetap aja kayak biasa. Nggak apa-apa. Ini ada makan siang, kasih. Oh ini ada tadi saya masak lebih, kasih. Udah, tetap berbuat baik, tapi kurangi urusan. Paham ya teman-teman ya? Tidak boleh bermusuhan juga. Ya kita bermusuhan gak sapaan 3 hari 3 malam gak boleh juga. Ya tetap baik, tetap kasih. Ya udah, setelah itu habiskan waktu dengan orang-orang yang bisa menenangkan kita. Gampang kok mencari orang yang memisahkan ini orang yang gak benar,
untuk masuk ke lingkungan aku, merusak hatiku, ini orang yang bener itu gampang banget kan. Nah bener ya, ngabisin waktu, tenaga, pikiran, tidur nggak enak, sakit hati curhat lagi ke orang. Orang ini ya bisa menenangkan, kalau nggak adu domba lagi, pusing teman-teman. Pushing 7 keliling ya kan. Nah gitu ya. Jadi fokus aja. Kalau usia berapa nih usianya nih ya? Ini kayaknya 17 tahun semua nih. Kalau usianya udah 40-an, 50-an, 60-an, udah. Waktu kita bukan untuk itu lagi. Waktu kita untuk menjalani hari-hari dengan tanggung jawab di dunia dan perbanyak ibadah. Semoga mati masuk surga. Udah gitu aja. Oke, Ustazah, apakah iya, Mbak wanita boleh dikodo kalau ada waktunya ya. Kalau Mbak ingat ya. Ustazah, aku mulai puasa Syawal hari Selasa, terus berhenti di hari Sabtu. Boleh nggak? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tambah 1 lagi ya Mbak, 6 hari ya. Karena puasa Syawal itu mesti 6 hari ya. Oke, Ustazah, kalau gitu ya, mandi wajib, airnya kena bekas cipratan, nggak ada masalah, cipratan mandi. Ustazah, oke udah ya. Cantik kita kalau mendoakan, Ustazah cantik. Kalau kita mendoakan mantan supaya beliau sadar atas perbuatannya boleh, nggak ada masalah. Ya, biasanya doanya gini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Susah juga. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, dan salah adalah salah dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Oke. Siap, aku tiap hari lihat live, mudah pencerahannya. Semoga Allah saya mudahkan ya. Siap Mbak ya. Ustazah, puasa Syawal dilakukan terpisah nggak apa-apa, nggak harus berturut-turut kok. Ustazah, kalau bayar hutang puasa di hari Senin dan Kamis, di hari Senin sampai 10 hari nggak apa-apa. Kalau kodo nggak ada masalah. Kodo berapa lama? 7 hari berturut-turut bagus. 10 hari misalnya nggak ada masalah. Oke. Ustazah, aku kodo puasa 3 hari. Terus aku mau puasa Syawal. Berapa yang harusnya saya bayar jadinya? Kodonya 3 hari, Syawalnya 6 hari. Ada pendapat yang menyatakan boleh digabungkan, tapi aku tidak menganjurkan. Ya, artinya apa? Artinya adalah pernah Sayyidatina Aisyah melakukan itu di bulan Sya'ban, mengganti puasanya udah deket Ramadan, karena sibuk mengurus Rasulullah, akhirnya dia pasang 2 niat dalam 1 amal. Kalau teman-teman bisa 1 amal 1 niat, jauh lebih bagus. Gitu ya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau doa campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, setelah zikir dan doa, habis sholat doa pakai bahasa Arab dulu. Ternyata mentok, tok, ya udah teman-teman pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Mentok, tok lagi pakai bahasa hati aja. Nah gitu ya Allah, sulit banget hidupku gitu. Ustazah, ya setelah selesai puasa gimana? Ustazah, boleh sebentar ya. Bolehkah zakat? Oh Allah. Bolehkah zakat mal diberikan kepada anak santri? Bisa, karena dia fisabilillah, ya. Oke, kepada saudara kalau dia bukan tanggung jawab kita bisa. Misalnya ke adik kita bukan tanggung jawab kita, jadi bisa zakat ke adik kita. Abang kita bukan tanggung jawab kita, dan kita boleh zakat ke abang kita. Ya, yang dia bukan tanggung jawab kita itu bisa. Oke. Misal zakat itu boleh ke yang dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ya, ponakan kita, sepupu kita, paman kita, adik kita, abang kita, mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat. Itu boleh kita zakat. Tapi kalau ke orang tua nggak boleh, ke anak kandung nggak boleh ya. Ustazah, kalau keputihan kuning itu, manalah dia nih, terbangnya cepat kali ya teman-teman ya. Masya Allah, pengen masuk surga semua nih ya. Oke. Kalau keputihan Mbak, itu bukan haid. Jadi keputihan itu kan ada masa di mana teman-teman keputihan, ya kan? Nah, jika teman-teman keputihan itu mesti teman-teman cebok, istinja sebelum berwudu. Ya, istinja sebelum teman-teman berwudu ya. Kalau teman-teman keputihan, tapi perbaiki makannya, perbaiki kesehatannya, perbaiki tingkat stresnya, kurangi distraksinya sehingga gangguan-gangguan sehingga teman-teman bisa tidak keputihan. Karena itu tentu tidak sehat. Tapi ketika teman-teman keputihan itu mesti cebok sebelum ngambil wudu. Oke, keputihan beda dengan haid ya. Kalau haid itu flek. Oke. Ustazah, orang sehat wajib bayar fidyah tidak? Karena dia tidak
karena dia tidak puasa pekerja berat. Pekerja berat tidak boleh membatalkan puasa kecuali karena dia sakit. Karena dia kerja berat, dia puasa, sakit dia, batal dia hari itu. Boleh. Atau besoknya dia kerja berat lagi, sakit dia, batal, boleh. Tapi kalau karena kerja berat doang nggak bisa. Karena pada faktanya, pada masa baginda Nabi, orang lagi perang pun puasa. Perang Badar itu saat berpuasa. Teman-teman ya, itu Masya Allah ya. Ustazah, pakai mukena warna hitam boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah. Justru ada dalil alaikumus sauda wal baida. Dianjurkan kita pakai mukena hitam, pakaian hitam atau putih ketika kita sholat. Nggak ada problem ya. Ustazah, Senin besok masih bisa puasa Senin dan Kamis, udah boleh. Puasa Senin dan Kamis aja lanjut, gak masalah. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis udah bisa. Siap Mbak Teh Bintang ya. Ustazah, barang dagangan wajib zakat gak? Hasil profitnya yang zakat, bukan barangnya ya. Ustazah, puasa Syawal berturut-turut atau boleh gantian? Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Afdolnya adalah berturut-turut ya. Ustazah, jam 9 ya, Mbak Mama Halbi ya, madunya ya. Oke, bagus. Saya ada GERD nih ya, sebentar. Saya ada GERD, jadi saya tidak bisa berpuasa. Nah, kalau setiap puasa Mbak GERD tahu nggak teman-teman yang lain? GERD itu ya GERD, kayak mana ya caranya? Pokoknya ekosistemnya ekosistem asam lambung lah, tapi yang akut gitu ya. Nah, jadi setiap puasa dia GERD, setiap puasa asam lambungnya naik, setiap puasa dia pokoknya parah banget lah, kayak gitu di atas lagi lah, di atas asam lambungnya udah high premium gitu ya, mah akut kayak gitu ya. Maka nanti setiap dia ganti puasa biasanya dia GERD lagi tuh, biasanya, tapi nggak semuanya, ya kan? Terus kemudian dia GERD lagi, maka orang-orang yang seperti ini Mbak boleh bayar fidyah Mbak. Bayar fidyah itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan 1 mud atau 2 mud ya. Kalau dia 1 mud itu 7 on, kalau dia 2 mud itu 1,4 kilo. Yang biasanya aku rekomendasikan 1,4 kilo kali berapa banyak puasa yang Mbak tinggalkan. Punggung tangan nggak apa-apa Mbak ya, banyak orang sholat pakai gamis. Iya kan, kalau Mbak pergi ke Mekah banyak orang sholat pakai gamis Mbak Win-Win. Mbak boleh pakai abaya, sholat nggak masalah ya Mbak. Ustazah, bolehkah kita sholat rawatib tidak baca iftitah? Iftitah itu sunnah, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Nah, dalilnya adalah ketika itu Rasulullah sholat, lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan bahwa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu kemudian Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang tadi menyebutkan dalam sholatnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila? Saya Rasulullah, kata sahabat. Apa kata baginda Nabi? Terbuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak lagi pernah meninggalkan iftitah. Ya, jadi sayang sekali ya teman-teman untuk tidak baca iftitah walaupun dia status hukumnya sunnah. Oke. Ustazah, boleh Mbak Andania boleh lanjut yaumul bidnya ya. Ustazah, iya sama-sama Mbak Nasri, thank you ya. Aku nggak bisa melihat rambut apa? Siap Mbak Sunari. Ustazah, saya GERD parah. Tahun kemarin 15 hari nggak puasa. Tahun ini karena Masya Allah, takbir, terharu aku mendengarnya guys. Saya ada GERD parah tahun kemarin 15 hari gak berpuasa. Tuh, tahun ini full karena udah baikan minum madu. Tuh teman-teman tuh, Masya Allah. Saya ada GERD parah tahun kemarin 15 hari gak berpuasa. Tahun ini full udah baikan karena minum madu. Tuh Masya Allah, ya kan? Itu pertanda memang aku tuh menyampaikan informasi, iya, sehingga teman-teman check out madunya, alhamdulillah. Memang menjelang Ramadan kemarin aku booster madunya kuat banget ya. Ayo yang belum beli madunya udah mau Ramadan, yang asam lambung biar bisa puasa, minum madunya. Alhamdulillah Allah berikan hasilnya buat kita semua. Ya, ini qadarullah atas izin Allah. Memang menjelang Ramadan kemarin aku booster terus kan teman-teman. Yang mau sholat tarawih ke masjid, minum madunya biar lututnya nggak sakit, pengapuran, saraf kejepit, nyeri sendi, tuh banyak
udah sehat dengan madunya. Alhamdulillah. Tuh udah habis 7 jerigen. Ya. Oke, Masya Allah ya. Aku bersyukur teman-teman bisa menikmati madu itu, niatkan karena Allah, harganya juga terjangkau dan teman-teman bisa lebih sehat. Nah, kalau uangnya untuk ini kan bagus, ya kan? Tuh merinding ya. Kalau uangnya untuk ini kan bagus, untuk kesehatan, dan setiap kita mencicipi madunya pahala sunnah. Nanti ada madunya bagi teman-teman yang mau madunya ya. Nah, yang terlambat nih ternyata belum beli madunya bisa. Kalau orang yang udah sembuh udah banyak ya kan, karena mereka lebih dulu aja karena lebih tahu. Ke depan insya Allah kita bisa. Oke. Tuh aku juga minum madu benjolanku sembuh tuh kata Mama Rara. Masya Allah ya. Oke, siap ya. Iya benar, yang belum sholat duha silahkan duha ya. Ustazah, iya. Kalau orang udah pikun lansia, oh kalau pikun dia nggak wajib puasa. Kalau pikun dia nggak wajib sholat. Iya kan? Kalau dia pikun dia nggak wajib melakukan syariat. Jadi kalau orang pikun gak usah dipaksa sholat ya. Tuh kan Mbak Ati tuh, saya penderita asam lambung udah konsumsi madu pas puasa lancar puasanya, alhamdulillah ya. Aku senang ya karena harapanku itu ya berguna lah, informasi dari aku berguna, baik ilmunya maupun produknya berguna lah buat teman-teman, alhamdulillah ya. Oke, Ustazah nanti beli madunya kita tanya jawab setelah ini, nanti madu ya. Ustazah nanti setelah ini ya Mbak. Zah, kalau zikir sambil merem karena ngebayangin yang kita inginkan boleh. Zikir berem boleh ya, zikir, solawat, merem itu boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau sholat itu buka mata, buka bibir ya. Nggak, buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke, setiap orang berbeda-beda Mbak Nafisah gitu ya. Ya, nanti madunya kita tanya jawab dulu, setelah ini baru ada madu ya. Teman-teman yang mau beli boleh, bismillah ya. Ustazah, kalau duha jam 11 boleh, masih bisa. Walaupun udah genting, takutnya matahari udah di atas kepala Mbak. Ya, jam 11 masih bisa lah ya. Ustazah, iya, tuh alhamdulillah wasir saya nggak berdarah lagi, kakiku udah baikan, Masya Allah. Siap ya, terima kasih ya teman-teman ya. Karena madu akasia itu udah tercol 80 ton, rambutan itu udah 70 ton lebih, Masya Allah ya. Ustazah, boleh Mbak Nur Aini ya. Ustazah, sholat duha langsung 4 rakaat boleh, boleh banget. Jadi kalau mau sholat duha langsung 4 rakaat boleh. Jadi gini ya teman-teman ya. Mau sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat ya. Ya sebentar lagi Mbak Isra ya. Nah misalnya mau sholat hajat langsung 4 rakaat gitu ya. Kalau mau sholat langsung 4 rakaat bisa. Tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Misalnya sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Nah rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Tuh nyeri sendi berkurang tuh, Masya Allah, thank you ya. Oke, amin. Semoga Allah sehatkan. Semoga semua apa yang aku sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ustazah, zakat langsung diberikan kepada mustahik atau boleh pakai dengan amil? Boleh diberikan langsung kepada mustahik. Cari orang fakir miskin langsung kasih ke mereka boleh. Atau dengan amil itu boleh. Dan dengan amil biasanya pasti lebih tepat karena mereka ahlinya. Mereka udah punya data ke siapa-siapa mereka harus memberikan zakat itu ya. Ustazah, iya, tuh lebaran ponakanku pulang kurus, ya kan, batuk-batuk, minum madu, makan lahap, Masya Allah. Thank you ya, semoga Allah sehatkan ya. Ustazah, iya, hari ini, hari ini Yaumul Bid. Yaumul Bidnya hari ini, besok dan lusa. Yaumul Bidnya hari ini, besok dan lusa. Nah teman-teman yang sekarang ini belum makan sama sekali, masih bisa pasang niat puasa Yaumul Bid besok dan lusa. Bisa sesak napas madu randu ya. Oke, Ustazah udah waktunya madu, mau madunya dong. Jam 9 nanti ya teman-teman ya. Ustazah kalau pikun gak harus bayar fidyah. Pikun gak harus bayar fidyah. Tuh lutut ibuku sembuh. Ada udah pada testimoni madu semuanya nih ya. Lutut ibuku sembuh minum madu rambutan. Masya Allah ya. Itu udah ngomongin madu ya. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Ustazah kalau udah bertahun-tahun gak puasa boleh bayar fidyah enggak?
Tetap harus kodo. Kalau ingat jumlahnya tetap harus kodo gitu ya. Oke. Oke, Isya kenapa? Ustazah, iya saya sudah datang. Nah, madu lagi. Oke. Madu jam 9 ya. Jam 9 nanti aku keluarin madunya. Sudah jam 9 Ustazah. Sekarang atau nanti nih madunya ya. Oke, mana yang harus dikeluarkan? Ganti puasa dulu atau Syawal dulu? Seperti yang aku jelaskan, teman-teman boleh dua-duanya. Mau qadha duluan juga boleh, mau Syawal duluan juga boleh, masing-masing ada dalilnya. Qadha duluan karena pertanyaan pertama tadi aku coba jawab ya teman-teman ya. Siap Mbak Tia ya. Oke, sebelumnya kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah. Tadi ada yang nanya puasa Syawal mulai hari apa? Ya mulai tanggal 2 Syawal kemarin kan tanggal 1-nya kita Idul Fitri kan. Nah tanggal 2-nya itu kita udah bisa puasa Syawal sampai akhir April ya teman-teman ya. Siap Mbak Katijo, oke Mbak Ella ya jazakumullah ya. Siap Mbak Yujina, Mbak Erni ya. Oke, Ustazah, zakat penghasilan lebih baik diberikan kemana ya? Zakat penghasilan itu diberikan kepada fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ya, kepada mu'allaf bisa, fisabilillah bisa, semacam ke Palestina atau ke rumah-rumah tahfiz yang mereka itu fisabilillah bisa ya. Bolehkah puasa hari Senin? Udah boleh ya. Nanti Senin itu bisa dimulai puasanya Yaumul Bid ya. Pak Joko nanti jam 9 ya Pak Joko untuk madunya. Kenapa cepat mulainya? Iya memang agak dipercepat di jam 8 lah kita mulai ya teman-teman ya. Biar agak santai kita sedikit ya kan. Jam 8 jam 9-nya baru kita ke keranjangnya ya, biar agak santai sedikit ya, biar enggak buru-buru ya kan. Ustazah, gimana kalau imam sholat maghrib, imamnya tidak mengeraskan suaranya seperti sholat asar? Idealnya dia mengeraskan Pak, karena begitu aturan daripada sholatnya baginda Nabi Pak. Oke. Ustazah, puas sebentar ya. Ustazah, oke. Saya tidak begitu lancar ngajinya, tapi ngajinya dilakukan tiap hari. Nanti tiap hari juga lama-lama lancar Mbak. Nah kalau ngaji tidak lancar itu ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran dan mantap dia membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang terbata-bata dia membacanya ya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya dia membaca itu dia dapat pahala. Jadi kalau Mbak susah tuh baca Quran Mbak insya Allah dapat pahala karena susahnya Mbak. Itu Masya Allah ya kan. Mantap guys. Lanjut aja baca Mbak ya. Ustazah, iya doa kalau lupa rokaat Mbak sujud sahwi aja. Ya, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, Mbak anggap 2 aja. Siap Mbak Eli, Mbak anggap 2 aja. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam Mbak sujud Mbak. Namanya sujud sahwi Mbak. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk Mbak. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri. Ya, jadi 2 kali sujud, 2 kali baca sebelum salam. Oke, gitu ya. Waalaikumsalam Mbak Indra, Mbak Eli, Mbak Danglani, Mbak Ningyati. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh nggak diberikan ke saudara yang nggak mampu? Boleh. Sedekah subuh, sedekah itu hanya 3 aja. 3 aja ya teman-teman ya. Pertama adalah diberikan kepada orang lain, apapun dia. Ya entah hadiah, entah traktir makan kawan, diberikan kepada orang lain. Yang kedua dengan niat karena Allah. Yang ketiga tidak melanggar syariat. Iya ya, iya jam 8 biar nggak buru-buru Mbak Indra. Oke, nah, diberikan kepada orang lain, niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat. Nah jadi 3 ini harus dipenuhi nih. Kalau sedekah subuh untuk bayar hutang kita, itu namanya adalah tabungan. Oke, kalau untuk orang lain baru sedekah. Niatnya harus karena Allah, nggak boleh untuk pujian ya. Kemudian yang ketiga adalah
tidak boleh melanggar syariat ya. Contohnya tidak boleh dari hasil nyuri dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya kalau sholat zuhur bacaannya apa? Oh, sholat zuhur bacaan gimana maksudnya? Cara sholat duduk di kursi. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan." Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, kalau nggak bisa telentang. Sholat dalam keadaan duduk itu bisa duduk seperti aku. Ini bisa ya. Allahu Akbar, ini takbir. Nanti rukunya Allahu Akbar ya. Hanya 15 derajat lah lebih kurang ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya mesti usahakan lebih rendah daripada rukuknya. Nah kalau mbak kakinya nggak bisa ditekuk, mbak bisa dalam kondisi selonjoran nggak masalah, tergantung kondisi sakitnya mbak. Oke. Perempuan bersuami dua haram, tidak boleh poliandri, nanti nggak jelas anak siapa ya. Ustazah, iya betul sekali ya. Ustazah, kalau puasa yang lebih bolehkah kalau puasa yang lebih boleh nggak tidak berurutan? Puasa apa? Kalau puasa Syawal tidak harus tidak harus ini guys, tidak harus berturut-turut. Kalau berturut-turut tentu jauh lebih baik. Oke. Ustazah, baca Al-Qur'an diniatkan untuk almarhum suami dan almarhum kedua orang tua yang meninggal. Lebih tepatnya bukan diniatkan ya, tapi didoakan. Karena niatnya tetap untuk Allah, ya kan? Nah, niatnya tetap untuk Allah. Jadi kita baca Quran tuh niatnya untuk Allah. Nah, didoakan untuk suami yang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya, dan seterusnya. Jadi didoakan. Oke, gitu caranya. Namanya wasilah. Oke, Ustazah, apakah apa betul kalau sudah puasa Syawal tidak boleh puasa Yaumul Bid? Bukan tidak boleh. Sebagian mengatakan enggak juga enggak apa-apa. Karena ini fadilahnya sama. Tapi tidak ada larangan, tidak ada keharaman. Setelah puasa Syawal haram puasa Yaumul Bid, tidak. Orang mau puasa ya bebas aja, dia sunnah. Nah hanya saja tidak cepat. Oh, saya kira cepet banget. Rupanya cakep hijabnya. Siap ya. Saya takut kalau kecepatan teman-teman nanti nggak paham saya ini ya. Oke, saya pelan-pelan. Jadi kalau udah puasa Syawal, ya dengan Syawal itu dengan Yaumul Bid hampir sama. Pahalanya fakaan nama siyamad dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Kalau teman-teman udah puasa Syawal tidak Yaumul Bid nggak apa-apa, dapat pahala 1 tahun. Tapi apakah tidak boleh? Itu keliru ya. Tidak perlu mungkin iya, tapi tidak boleh tidak. Tidak ada keharaman untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Oke. Jadi nggak masalah kalau mbak tetap mau melakukannya. Nggak masalah. Ustazah, bolehkah baca Al-Quran setelah maghrib atau bacanya mau tidur atau habis maghrib baca Quran bebas aja, nggak jadi masalah ya, is okay ya. Ustazah, iya apakah boleh qobliyah zuhur 2 rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat ya. Mau yang mana terserah aja teman-teman. Mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Puasa Syawal itu berapa hari? Siap Mbak Oma. Puasa Syawal itu 6 hari. Ya, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamad dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Masya Allah ya. Ustazah, kalau orang meninggal boleh berkurban nggak? Boleh. Orang meninggal bisa dikurbankan. Orang meninggal bisa diumrohkan. Namanya badal umroh. Orang meninggal bisa dihajikan. Namanya badal haji. Yang tidak bisa itu diakikahkan. Nah, dan digantikan sholatnya, digantikan puasanya itu nggak bisa. Tapi kalau sekedar diumrohkan, badal hajikan, dikurbankan itu bisa. Ya, tapi kalau dibayar hutang sholatnya, dibayar hutang puasanya dengan cara kita berpuasa itu nggak bisa. Ya, Ustazah, Syawal dulu atau kodo dulu bebas aja. Ya, ada 2 pendapat yang mengatakan harus kodo dulu karena dia wajib. Tapi tidak juga demikian karena pada faktanya Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau teman-teman mau Syawal dulu juga nggak masalah ya, tetapi kodonya dipercepat ya. Ustazah, iya sholat qobliyah Isya, sholat qobliyah Isya.
sholat qobliyah isya apa boleh bareng dengan sholat tahajud sepertiga malam? Isyanya kapan? Kalau isyanya juga sepertiga malam ya bisa. Tapi kalau teman-teman isyanya itu di jadwal setelah azan, qobliyahnya tengah malam ya nggak bisa. Dia mesti digandeng dengan sholat wajib. Ustazah, apa boleh? Ustazah, oke. Ustazah, kalau belum daftar haji, apa boleh daftar umroh? Boleh, nggak masalah. Iya, Ustazah, saya pernah dengar Ustadz bilang harus haji dulu baru umroh. Enggak, Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Boleh dibaca aja sirahnya. Ustazah, oke. Ustazah, saya ikut Syafi'i tapi suami Hanafi. Apakah ketika bersentuhan setelah wudhu boleh ikut Hanafi? Oh, Mbak kalau dalam hal wudhu ikut yang mana terserah Mbak. Dalam hal kunut Mbak ikut yang mana lagi terserah Mbak. Tapi dalam satu kasus jangan berubah-ubah Mbak ya. Ustazah, ya puasa Yaumul Bid 3 hari dilakukan tiap bulan. Benar, cuman kan tanggalnya itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah kan teman-teman kadang-kadang nggak ada kalender Hijriah. Kadang-kadang teman-teman nggak ada handphone aplikasi. Nanti aku ingatkan di video aku ya. Teman-teman klik aja foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya. Nanti aku ingatkan ketika ketemu lagi puasa Yaumul Bid yang lain. Bolehkah nikah dalam masa idah? Dengan siapa nih dia nikah ini? Oh nggak bisa Mbak. Kalau Mbak diceraikan sekarang ada masa idah 3 kali suci. Dalam 3 kali suci itu Mbak tidak boleh menikah dengan orang lain. Kalau mau rujuk dengan suami Mbak boleh. Ya, jadi masa idah talak 1 dan talak 2 itu 3 kali suci atau 3 bulan. Dalam 3 bulan itu Mbak berada dalam masa idah, nggak boleh nikah dengan orang lain. Kalau mau rujuk dengan suami Mbak boleh, nikah dengan orang lain nggak boleh. Kalau mau nikah dengan orang lain lewatkan dulu masa idahnya di bulan keempat. Ya, baru boleh nikah dengan orang lain. Nah, kalau mau rujuk dengan suaminya boleh ya, tapi harus nikah lagi karena rujuk setelah masa idah mesti nikah lagi dengan suaminya. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kayak gitu caranya. Ya, jadi talak 1 dan talak 2 itu sama. Namanya talak roji'i. Sekarang ditalak, masa idahnya 3 kali suci atau 3 bulan. Dalam masa idah itu boleh rujuk dengan suaminya. Seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi. Setelah masa idah, kalau mau rujuk dengan suami harus nikah ulang. Dan kalau seandainya dalam masa idah itu dia tidak boleh nikah dengan orang lain. Ustazah, oke. Ini pertanyaan kecepatan. Saya minta maaf ya. Teman-teman Semoga Allah mudahkan ya. Siap Pak Gusras? Aman Pak Gusras ya. Oke gitu ya teman-teman semuanya. Ustazah, iya oke. Ustazah, saya ikut mazhab Syafi'i tapi suami Hanafi. Apakah bersentuhan setelah wudhu boleh ikut Hanafi? Boleh aja Mbak, tapi nggak berubah-ubah kan Mbak? Oke, saya kurang jelas pertanyaannya. Coba di Mbak Syafi'i keseluruhan. Seluruh Mbak ikut Syafi'i gitu, seluruhnya gitu. Coba di ini Mbak. Ustazah, kalau sholat takbiratul ihram, mukenanya kita lilit tangan boleh nggak? Pada prinsipnya adalah tutup aurat Mbak. Pada prinsipnya kalau auratnya tertutup itu aman ya Mbak. Ustazah, iya sholat Ba'diyah Isya apa boleh dibareng dengan tahajud sepertiga malam? Mbak Tias, tadi udah aku jawab bahwa sholat qobliyah Isya itu mesti digandeng dengan sholat Ba'diyah Isya, mesti digandeng dengan sholat Isya. Kalau Mbak Isyanya di sepertiga malam, Mbak boleh melakukan yang namanya Ba'diyah Isya di sepertiga malam. Tapi kalau Mbak Isyanya di waktu Isya, di awal waktu ya Mbak Ba'diyahnya setelah Isya. Jadi nggak boleh kayak gini guys, teman-teman Isyanya di jam 8 gitu ya, Ba'diyahnya nanti mau azan subuh ya nggak bisa. Oke. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, apa harus Syawal lagi kalau sudah selesai puasa Qadha? Syawal itu nggak harus. Syawal itu sunnah. Zah, apa harus Syawal dulu kalau mau puasa Qadha? Atau setelah Qadha harus Syawal nggak? Syawal itu nggak harus. Ya, Syawal itu sunnah, nggak harus. Kalau harus berarti wajib, nggak Syawal juga nggak apa-apa. Cuma sayang kan teman-teman. Ustazah, sholat fajar berapa menit? Fajar itu adalah qobliyah subuh ya, setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Ustazah, saya saya sakit ya, muntaber, sholat sambil tiduran. Bolehkah tidak wudhu?
dan saya hanya tayamum saja. Boleh, tapi harus tayamum ya. Harus tayamum Mbak, kalau Mbak sakit. Semoga Allah sehatkan. Jadi caranya begini, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan, lalu kemudian basuh mukanya. Ambil tangannya lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kiri membasuh tangan kanan dari punggung tangan terus ke bawah sampai siku. Pas di siku diputer ujungnya ke jempol. Ya, nah ini tangan kananku membasuh tangan kiriku ya. Oke, caranya begini, terus sampai ke ujung, diputer ujungnya ke jempol. Udah kayak gitu aja. Jadi tayamum hanya muka dengan tangan saja. Tayamum dia nggak pakai kumur-kumur ya. Oke, hanya muka dengan tangan saja. Tolong diulang lagi. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, kalau kita sholat, iya kan, keluar tangan atau kelihatan, kalau dia sampai ke sini kelihatan tentu batal. Tapi kalau punggung tangan tidak batal ya, Mbak Lestari ya. Oke. Satu kali aja Mbak, tayamum tuh satu kali aja. Aku ulang lagi tayamum. Nih bagi teman-teman yang gak ketemu air atau sakit, gak bisa bangun, vertigo, gak ada orang di rumah tapi harus sholat. Ya, atau hamil besar, gak bisa jalan, pengen sholatnya baring, teman-teman bisa bertayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke mejanya atau ke dindingnya, kayak gitu ya. Lalu basuh mukanya satu kali aja. Lalu tempelkan lagi, kalau terlalu banyak debunya boleh dijatuhkan. Nah ini adalah tangan kananku, ini adalah tangan kiriku ya. Ini takutnya kebalik nih kameranya. Nah ini tangan kanan, yang dibasuh itu tangan kanan duluan. Kayak gini ya. Tangan kanan duluan, kayak gini ya teman-teman ya. Tangan kanan duluan terus, nah sampai siku diputer ya. Diputer, nah ujungnya jempol ya. Nah ini nanti ada debu, ini kan ada debu nih untuk tangan kiri ya. Oke, gini terus ujungnya ke jempol. Ya, Ustazah, tapi sesekali aja. Mbak Fitri, kalau Mbak Fitri keseluruhannya Imam Syafi'i, lalu ketika bersentuhan dengan suami Mbak ikut Imam Hanafi selamanya. Nggak bisa lagi Mbak demen sama suami, batal lagi nggak demen, nggak batal, itu nggak bisa. Ikuti satu yang Mbak mau ya Mbak Fitri, jangan berubah-ubah. Ustazah, apa benar almarhum suami menunggu istrinya di sana? Dan kalau istri menikah lagi, wallahu alam bishawab. Kita nggak tahu alam arwah teman-teman. Ustazah, kalau belum aku sholat jam 9 pagi, sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa maksimal 12 rakaat. 2 maksimal 12 rakaat ya, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, jadi kalau mau 12 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2 kayak gitu ya teman-teman ya. 2 2 2 2 2 2 ya kan, 6 kali salam ya. Dan itu boleh sholat boleh teman-teman sholat duhanya itu terputus-putus. Misalnya 2 rakaat dulu, makan, pengen sholat duha lagi, sepanjang ada waktu duha itu bisa. Ustazah, masa iddah itu dari ketuk palu di sidang atau cerai diucapkan oleh suaminya. Kalau kita ikut negara itu tentu sejak ketuk palu ya teman-teman ya. Ustazah, saya kesiangan bangun sholat subuh. Masih bisa nggak kalau sholat sebentar. Suaminya udah ngomong talak sekarang, itu jatuh talak Mbak secara syariat. Udah bisa dihitung iddahnya Mbak ya. Setelah 3 bulan Mbak udah bisa nikah tapi nggak bisa resmi Mbak, karena Mbak belum urus surat cerainya, kan gitu maksudnya. Oke. Ustazah, oke. Kalau sholat fajar apa bacaannya? Bebas aja. Sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kan ada 3 tuh guys. Yang pertama adalah sholat fajar. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, matahari belum muncul. Ya, Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1,5 jam dari sholat fajar, dari azan subuh, ada namanya sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Ini matahari muncul belum mengeluarkan panas.
Kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Ini matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Fajar, syuruk, duha. Itu beda teman-teman ya. Nah nanti ada dalil sahih bahwa ketika teman-teman sholat subuh, lalu kemudian teman-teman melakukan iktikaf di masjid, teman-teman sholawat, teman-teman zikir, kemudian teman-teman baca Quran ya, teman-teman ingat kekurangan diri, lalu kemudian teman-teman lakukan sholat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Pergi ke masjid sekali seminggu atau sekali sebulan, lakukan sholat subuh 2 rakaat, salam kanan salam kiri, jangan pulang. Solawat, zikir, baca Quran, pokoknya ingat kekurangan diri, solawat lagi, zikir lagi, baca Quran lagi, ingat kekurangan diri lagi, solawat lagi, zikir lagi, sampai syuruk, sekitar 1,5 jam dari azan subuh ya. Lalu sholat isyraq atau sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat isyraq, syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak sholat subuh ya. Kayak sholat subuh aja, lalu teman-teman boleh dapatkan 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau dapat pahala haji umroh harus pakai itikaf karena dalilnya satu paket. Oke, harus pakai itikaf di masjid sekali sebulan lah. Oke lah, sekali seminggu lah, seminggu 2 kali lah. Oke, kalau sering tengkar apa harus nikah ulang? Ya enggak, nikah ulang itu kalau cerai dan habis masa iddahnya baru nikah. Kalau setiap bertengkar nikah repot nanti kita guys ya. Bukan ya, nikah lagi itu ketika teman-teman udah ditalak dan pengen rujuknya itu setelah 3 bulan baru teman-teman menikah ulang. Kalau sekarang ditalak besok di kode-kode hehehe, itu nggak harus nikah. Kutalak kau, besok ternyata aku rindu sama si kawan ini ya, dia rujuk aja seperti orang yang baikan. Oke? Nah gitu guys ya. Tapi kalau kutalak kau, bulan ke-6 baru rujuk, udah lebih 3 bulan, bulan ke-6 baru rujuk, maka dia mesti nikah ulang. Nah gitu guys. Jadi yang teman-teman ditalak rujuklah sebelum 3 kali suci atau 3 bulan gitu kan. Nah kalau udah lebih dari 3 kali suci atau 3 bulan nanti pakai mahar bang. Kayak gitu kan repot, nanti nikah harus pakai mahar. Minta pula Fortuner, repot urusannya kan. Ustazah, iya, sholat hajat apa boleh dibarengin sholat duha? Lebih tepatnya setelah duha boleh hajat, sebelum duha boleh hajat. Hajat duha boleh, duha hajat boleh, nggak masalah. Ustazah, oke, Ustazah, cara sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam, dua-dua aja lah. Oke lah ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, aku jelaskan. Kalau pengen langsung sholat sunnah 4 rakaat itu boleh. Tapi caranya perhatikan ya. Misalnya nih sholat duha pengen langsung 4 rakaat. Atau sholat qobliyah zuhur pengen langsung 4 rakaat. Atau sholat tahajud pengen langsung 4 rakaat. Atau sholat apa lagi pengen langsung 4 rakaat. Boleh. Cuman caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Iya nggak sama. Teman-teman nggak sama ya. Jadi caranya gimana? Caranya begini. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah 4 rakaat tadi ya. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu kan? Nah rakaat pertama berdiri mbak. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat baru tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Kalau sholat wajib, sholat siap Mbak Neni. Kalau sholat wajib, sholat fardu kan pakai tahiyat awal kan teman-teman ya. Tapi kalau sholat sunnah dia nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Kaki saya patah, nggak bisa mandi di kamar mandi. Di rumah saya sendirian. Ya Mbak boleh bertayamum ya. Nggak bisa ke kamar mandi, Mbak boleh bertayamum ya Mbak untuk sholatnya. Oke. Ustazah, kalau pisah rumah, oke, kalau pisah rumah selama 6 apa, tapi tidak ditalak, apa harus nikah dulu? Wah, kita anggap aja 6 apa? Mau 6 tahun atau 6 bulan? 6 bulan ya. Oke, perhatikan. Ini si kawan kita ini teman-teman. Oke, teman-teman kawan kita ini dia pisah rumah 6-nya nggak tahu tuh 6 bulan atau 6 tahun. Oke lah 6 tahun lah ya. Pisah rumah 6 tahun. Apakah ketika kalau kita rujuk ya itu harus nikah ulang kayak gitu? Ditinggal 6 bulan atau 6 tahun
tanpa kalimat talak itu tidak jatuh talak. Talak itu ada yang terjadi 4 hal saja. Pertama, dia bilang, ku talak kau. Yang kedua, kita yang gugat ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Kalau nggak ada salah satunya ini tidak jatuh talak. Nggak perlu pas dia pulang nikah lagi kita bang, nggak usah. Dia cuman pergi merajuk gitu, dia nggak nafkahin kita gitu ya. Nah, tapi dia nggak ngomong talak, kita nggak gugat, nggak murtad, nggak meninggal. Pas dia balik, mbak masih suka, rasa-rasanya masih versinya masih bisa diterima lah, prosesornya masih oke lah ya kan. Nah ya jadi tidak jatuh talak, dia tetap suami sahnya mbak. Kecuali dia pergi ninggalkan kalimat ku talak kau. Atau mbak mau nikah dengan orang lain, mbak gugat dulu dia karena dia di mana rimbanya baru boleh nikah dengan orang lain. Oke? Tidak semudah itu jatuh talak ya guys. Iya, merajuk-rajuk dia pergi dia 2 tahun belum tentu jatuh talak. Oke? Lagi sholat bersin terus ingus netes nggak apa-apa. Nah, Ustazah, iya. Saya mu'alaf, tolong jelaskan kapan waktu tahajud, kapan waktu hajat, kapan waktu taubat. Oke, tahajud itu mbak hanya dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Saya pelan-pelan ya mbak. Tahajud itu dikerjakan waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Nah waktu yang paling mantep mbak untuk tahajud itu sepertiga malam terakhir. Jadi ceritanya gini mbak. Malam itu dibagi 3. Ini yang gak terbaca aku minta maaf ya. Kita pelan-pelan aja ya. Malam itu dibagi 3 mbak. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Ya Mbak Tini. Jadi nah itu sholat tahajud bisa ya. Jadi sholat tahajud bisa dilakukan di malam. Jam 2 malam sampai azan subuh itu paling bagus. Caranya gimana? Kalau Mbak udah bisa sholat subuh berarti Mbak bisa sholat tahajud. Bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 rakaat aja. Bedanya cuma itu doang. Kayak gitu niatnya doang. Itu sholat tahajud Mbak. Mesti malam Mbak. Tapi sholat taubat dan hajat itu bisa siang dan malam mbak. Itu bisa siang dan malam, gak jadi masalah. Ya, bedanya cuma niat aja. Selagi bisa sholat subuh berarti bisa tuh sholat hajat dan taubat. Contoh sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bisa siang dan malam. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat langsung karena Allah. Nah itu ya. Nah jadi kalau sholat taubat, hajat, ada 5 sholat yang bisa kapanpun mbak. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Gitu ya. Gitu dia. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Itu bisa ya. Saya ulang, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Tahajud apa harus tidur dulu? Sebaiknya tidur dulu. Supaya dia lebih afdol. Walaupun cuma sejenak saja. Oke, Ustazah, saya talak suami tapi suami nggak terima, apa udah sah? Nggak bisa perempuan mentalak suami mbak. Jadi pengumuman perempuan sini kumpul. Kumpul nih, kumpul. Buka sendalnya kumpul sini. Perempuan tidak bisa mentalak suaminya mbak. Kutalak engkau bang, nggak bisa mbak. Mau kepala ke bawah, kaki ke atas, jungkil balik, kutalak engkau, nggak jatuh talak mbak. Jadi aku jelaskan. Tapi ini bukan tutorial gugat ya guys, bukan ya guys. Ini kan ilmu aja nih guys. Jadi perempuan tuh nggak bisa mentalak mbak, nggak bisa mbak. Aku talak engkau bang, nggak bisa. Aku antarkan ke hukum orang tua bu bang, nggak bisa. Nggak berlaku hukumnya mbak, nggak bisa. Nah, jadi kalau Mbak ingin menggugat, wah kok jadi tutorial gugat guys, repot juga urusan kita ini guys. Iya, kalau enggak ini kan ilmu, ada yang nanya guys, gimana ceritanya ya kan. Nah, kalau Mbak ingin menggugat, Mbak tidak bisa menjatuhkan gugatan sendiri. Itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, ku talak engkau. Selesai urusan, bisa talak. Nah, Mbak harus gugat ke pengadilan. Bukanya Senin sampai Jumat, diterima sampai jam 3 sore. Bukan tutorial nih guys, salah jawab aku. Pokoknya pergi ke pengadilan. Di pengadilan itu nanti Mbak buat BAP. Kenapa Mbak menggugat suami Mbak? Nanti ada debat mediasi, ada debat sedikit, terus ada saksi, baru nanti selesai. Keluarlah surat gugat namanya, ya kan? Nah, kayak gitu Mbak caranya. Jadi perempuan tidak bisa ngomong talak gitu, nggak bisa. Nah, sementara laki-laki, ku talak engkau kata dia gitu kan. Nah, sementara laki-laki, nah
apa namanya, kutala engkau, mbak nggak mau tetap jatuh talak. Walaupun mbak nggak mau, aku nggak mau bang, aku padamu, nggak bisa, tetap jatuh talak ya, gitu ya. Nah ini bukan rekomendasi. Kenapa bisa begitu Ustazah? Iya, karena ada mafhum mukhalafah. Allah itu maha tahu. Kalau setiap omongan perempuan dianggap talak, talak terus 3 kali sehari. Karena perempuan ini suka sekali merajuk. Pergi situ bang, aku nggak mau lagi sama abang, jatuh lagi talak. Lagi bercanda, aku nggak mau sama abang, jatuh lagi talak, ya kan? Nah, jadi andaikan di lidah wanita jatuh talak, repot. Nah, teman-teman, talaknya 3 kali sehari nanti ya. Nah, lebih bisa menahan laki-laki sebenarnya ya. Ustazah ditinggal 6 bulan tanpa nafkah kabar berita. Aktif di medsos bersama wanita non-Islam. Gimana? Tetap tidak jatuh talak. Kecuali mbak gugat. Mbak nggak mau lagi sama dia, mbak gugat. Mbak cari orang lain dengan versi terbaik dan terbaru. Ya, oke. Tidak jatuh talak. Dia pergi, dia nggak nafkahi, dia dengan orang lain belum jatuh talak. Maka kalau mbak nggak suka, mbak gugat. Oke. Gitu ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, boleh nggak saya... teman-teman dimaklumi ya, teman-teman yang nggak kebaca semuanya. Puasa Syawal berbarengan dengan puasa Senin Kamis itu gimana? Lebih tepatnya bukan berbarengan, cari puasa yang lebih limited edition. Senin Kamis kebetulan puasa Syawal, niatnya puasa Syawal. Oke. Misalnya puasa Yaumul Bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban, niatnya nisfu Sya'ban gitu. Cari puasa yang lebih limited. Misalnya nih, besok hari Senin kan, Yaumul Bid kan. Saya niatnya Senin Kamis atau Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi cari puasa yang lebih limited gitu ya. Oke, misalnya nih, nanti pertengahan bulan Sya'ban tuh kan nisfu Sya'ban tuh. Ya, itu udah pasti hari Yaumul Bid, udah pasti puasa nisfu Sya'ban, kebetulan pula di hari Kamis. Nah, gimana coba? Maka niatnya nisfu Sya'ban ya. Yaumul Bid tiap bulan bisa, Senin Kamis tiap hari, Senin dan Kamis bisa, sementara nisfu Sya'ban cuman sekali-sekali. Jadi pasang niat yang dia itu sifatnya limited edition. Oke. Ustazah, sholat sunnah sebelum zuhur boleh nggak 2 rakaat? Boleh nggak masalah. Ustazah, oke. Ustazah, gimana kalau saya lagi sholat itu serasa kentut? Kalau perasaan bukan kentut mbak. Ya, kalau cuman rasa-rasa doang nggak kentut. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasul dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'urutu mata. Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan aw yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Nggak harus dicium setelah ini ya guys. Maksudnya adalah bukanlah kentut namanya kalau kau cuman merasa, engkau cuman ragu. Jadi kentut itu harus premium, dia original, terasa, dia yakin kita kentut, itu baru kentut. Kadang-kadang teman-teman suka merasa-rasa kentut, uas-uas doang, itu nggak boleh. Oke, uas-uas doang itu nggak boleh ya. Oke. Suami bilang kuserahkan kau ke rumah orang tuamu, jatuh talak ya. Ustazah, oke, puasa Syawal selang-seling boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Iya Mbak Mai, original ya. Ustazah, iya punya hutang puasa kalau dibayar Senin dan Kamis boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan mengganti puasa di hari Senin dan Kamis. Niatnya satu aja. Sengaja aku puasa Senin dan puasa qadha wajib atasku karena Allah. Tapi nggak boleh dibatalkan puasanya. Kalau niatnya Senin dan Kamis boleh batal. Kalau niatnya qadha di hari Senin dan Kamis jangan dibatalkan. Iya kan? Nggak boleh batalkan. Oke? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau suami bilang udah cerai itu jatuh talak. Kalau dia sadar. Persoalannya dia ngerti nggak ilmunya ya. Nah sampaikan sama dia, abang hati-hati ya bang. Kalau ngomongin talak itu berbahaya ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, boleh nggak, terbang dia, boleh nggak dia terbang ya? Sedang tahajud tiba-tiba azan subuh. Kalau udah di akhir nggak masalah, tapi kalau udah di 1 rakaat berhenti ya, teman-teman ya. Ustazah, saya kentut di akhir sholat.
Batas kentut itu salam ke kanan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, nggak usah ulang sholatnya. Udah sah itu. Karena yang ke kiri itu sunnah. Ke kiri itu sunnah. Jadi yang ke kiri itu nggak rukun ya. Tapi kalau assalamualaikum baru dia batal ya. Ulang lagi dari awal ya. Oke. Ustazah, iya tut gitu kan guys. Ganti puasa Ramadan dengan cara selang-seling seperti puasa Daud. Is okay, nggak masalah ya. Syawal dulu atau kodo dulu. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Syawal dulu atau kodo dulu. Ada yang mengatakan mesti kodo dulu karena dia wajib. Tapi ini tidak bisa kita jadikan referensi yang tegas. Nggak bisa. Karena sejatinya Sayyidatina Aisyah pernah melakukan puasa kodo di bulan Sya'ban Ramadan. Sebelum Ramadan Aisyah pernah mengganti puasanya sebelum Ramadan. Karena ganti puasa itu muasat, waktunya setahun lamanya. Jadi teman-teman kalau mau puasa kodo dulu boleh. Terutama yang nggak haid lagi, lanjut puasa Syawal. Nah iya Mbak Meza, persoalannya adalah gimana kalau teman-teman suka haid. Haidnya sampai 15 hari, 15 hari, 15 hari. Maka enggak apa-apa Syawal duluan, enggak masalah. Setelah itu baru kodo. Karena khawatirnya ketika teman-teman nanti mau puasa kalau kodo duluan pas mau Syawal, nanti teman-teman enggak bisa lagi untuk melakukan Syawalnya karena haid lagi gitu kan. Nah Ustazah, iya oke. Masalahnya kalau nggak ada umur gimana? Oke, perhatikan teman-teman. Kan nanti kalau kita mati gimana Zah? Kalau kita pakai logika itu sebagai bentuk kehati-hatian, aku takut mati Zah, aku kodo dulu, bagus. Tapi kalau kita pakai logika itu sebagai istimbat hukum nggak bisa. Nanti jadi semuanya repot. Contoh, teman-teman tahu kan jamak takhir dalam sholat? Ketika kita dalam perjalanan itu kita mesti boleh menjamak sholat. Zuhur asar kita kerjakan di waktu asar. Jadi zuhurnya kita kan nggak sholat. Kita kerjakan di waktu asar. Kalau kita pakai logika itu, nggak bisa Zah. Kalau kita mati jam 3 siang gimana? Berarti nggak ada jamak takhir dong. Kenapa ada hukumnya? Boleh teman-teman, nggak ada masalah, ya kan? Kalau kita pakai takut mati, nanti mati belum terganti. Ya udah nggak usah aja ada jamak takhir gitu kan. Nah misalnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman betul-betul pengen kodo itu pilihan teman-teman semua ya kan. Kan banyak juga yang kayak gitu guys. Dia nggak mau jamak takhir takut mati duluan gitu kan. Nah itu bentuk kehati-hatian boleh. Tapi dijadikan sebagai sebuah hukum nggak bisa. Ustazah kalau baca Quran terbata-bata gimana? Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran mantap membacanya dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihim syakun wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Masya Allah. Susahnya dia membaca itu dapat pahala ya. Ustazah, iya. Oke, iya. Ustazah, kalau nggak terbaca mungkin sebagian ada yang ke filter. Ustazah, kalau kita mau sujud tangan dulu atau lutut dulu? Kalau lututnya sehat, lutut dulu. Ini nggak bisa dilakukan oleh orang yang lututnya sakit. Dia tangan duluan ya. Usahakan lutut duluan baru tangan ya. Ustazah, bolehkah sujud syukur dilakukan di rumah tiap hari? Ya iyalah, masa ya iya dong? Nah, saya jelasin ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai aja sih di akun ini ya. Aku minta maaf bagi yang nggak terbaca, insya Allah aku berusaha untuk bacakan kita tiap hari. Nggak terbaca sekarang, terbaca besok gitu kan. Tiap hari kita nggak pernah libur. Jadi gini ya teman-teman ya. Sujud syukur itu bisa dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Ya, contoh misalnya teman-teman mendapatkan sebuah nikmat gini ya. Hei kamu itu terpilih loh jadi Pak Camat kayak gitu misalnya kan. Lalu kemudian teman-teman suka nih gitu kan. Sujud aja langsung. Sujud, baca doa sujud syukur. Subhanallah, zikir sujud syukur. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah.
Cuman persoalannya adalah bagaimana kita mau sujud syukur kalau kita dapat nikmat dan mendengarkan nikmat itu adalah di motor, lagi nyetir, kayak gitu kan ya. Iya Mbak Noni, lagi manjat ya, lagi perbaiki listrik, sujud terjelungkang nanti guys. Maka aku mengajak teman-teman semua untuk membiasakan sujud syukur setiap habis sholat. Itu baru mantap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh takbir. Allahu Akbar. Sujud. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Udah, setelah itu teman-teman zikir dan doa seperti biasa. Cocok ya mau melakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Nah, nggak ada nikmat, lakukan aja, nggak jadi masalah. Boleh nggak baca Quran pakai handphone? Boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Karena rosam daripada Al-Quran beda dengan rosam handphone. Ya, rosam itu apa ya? Tanda-tanda baca, tulisan-tulisan. Oke, Ustazah, apakah aku jadi anak durhaka kalau aku belum membahagiakan orang tua? Kalau belum mampu membahagiakan orang tua dengan uang, bahagiakan dengan akhlak. Kalau nggak mampu membahagiakan orang tua dengan uang, minimal jangan menyakitinya. Yang repot itu adalah membantu dengan uang nggak bisa, memenuhi keinginannya nggak bisa, malah menyakiti hatinya dengan melawannya. Itu nggak boleh. Oke, orang tua itu guys, seandainya kita nggak bisa bantu dengan uang, kita bantu dengan akhlak. Nah, kalau seandainya kita nggak bisa membantu, minimal jangan menyakiti. Dengan orang lain gitu juga guys, kita nggak bisa bantu orang itu, minimal jangan melukai hatinya. Itu udah cukup bu, teman-teman ya. Nah, apalagi kalau kita bisa bantu, itu kan luar biasa, ya kan? Nah, yang repot itu adalah ngebantu ndak malah nyusahin, gitu kan? Bukannya malah bantu, malah nyusahin, kayak gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, apalagi tadi bacaan sujud syukur yang tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Oke, siap Kak Yuli. Ntar aku lihat ya, Kak Yuli ya. Kayak gitu ya. Ustazah, iya siap Kak Yuli. Nanti aku lihat ya. Thank you ya. Ustazah, kalau pas baca Quran tiba-tiba mau kentut gimana? Ya kentut aja. Cuman boleh baca Quran lagi nggak? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan baca Quran itu wajib wudhu. Ada yang sunnah wudhu. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Setelah salam kanan kiri, alhamdulillah dulu, istighfar dulu, baru teman-teman sujud, bagus nggak masalah ya. Oke ya. Ustazah, tirakatin anak boleh nggak? Coba tirakatin, aku udah denger dari tadi pagi ya. Itu apa ya tirakatin ya teman-teman ya? Kayaknya bukan bahasa Indonesia atau bahasa. Karena kalau bahasa Arab, toriko itu metoda. Tirakat itu apa? Ustazah, iya. Apakah saya berdosa ingin berjauh dengan mertua yang tidak ingin berkunjung? Oh, dosa. Ini kalau ada mertua, nggak ngerti juga ya. Kalau kita ada mertua, lalu kemudian kita nggak mau berkunjung bertahun-tahun, itu memutus silaturahmi. Jadi itu bermusuhan. Orang yang bermusuhan, jangankan bertahun-tahun, yang dia itu bermusuhan lebih dari 3 hari aja, melewati hari Senin dan Kamis, itu amalnya tidak akan dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Saran aku setelah tutup live ini, chat dia, telepon dia, ucapkan mohon maaf lahir dan batin mumpung bulan Syawal. Kita boleh untuk tidak dekat dengan siapapun, tetapi kita mesti menjalin silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman gak ketemu orangnya, terus gak sapaan, gak apa-apa. Aku dengan tetanggaku mungkin udah 2 minggu gak sapaan. Tapi bukan karena kami bermusuhan, bukan karena aku ada dendam sama dia, tapi memang jadwal kerja kami beda gitu. Ya, nah tapi kalau kita nggak mau ke rumah orang, nggak mau menyapa dia karena ada permusuhan, nah itu yang nggak boleh, itu dosa. Ya, teman-teman nggak boleh. Dosa dengan manusia itu repot, gak selesai di dunia, selesaikan di akhirat. Makanya kurang-kurangi bikin salah dengan manusia, ya. Nah, fokus kepada tanggung jawab kita, jangan mengerjakan urusan orang yang bukan menjadi bagian urusan kita, ya. Ustazah, setelah salam kanan, salam kiri, lalu kita alhamdulillah, istighfar, baru sujud syukur, boleh, gak ada di masalah, ya.
Ya, tidak bertegur sapa karena bermusuhan berdosa. Sampai seberapa lah usia hidup kita nih guys? Masa mau musuhan sama orang? Ya kan? Entah-entah besok-besok kita nggak ada lagi, ya kan? Ngapain kita harus, untungnya juga nggak ada, nggak menjamin dengan kita bermusuhan dengan tetangga masa depan kita cerah, kita menjadi orang yang berilmu, ya, cetar membahana, glowing, kece badai, melampau, kan nggak juga kan? Bermusuhan dengan orang bikin kita rugi, amal kita nggak ada, nggak dibawa oleh Allah ya. Kalau bermusuhan itu ada untungnya satu aja, mau juga aku kerjakan, cuman untungnya pun nggak ada, oke? Karena ada fakta orang yang tidak bersapaan itu sampai 20 tahun, 30 tahun. Coba kalau meninggal kan ngeri-ngeri sedap itu guys. Ya, nah kurang-kurangi teman-teman untuk ngomongin orang. Ya kalau umurnya panjang, nah kalau umurnya nggak panjang. Ngeri teman-teman ya. Kurangi ngomongin orang, heboh-heboh urusan orang, itu nggak boleh. Oke, kalau kita yang diomongin orang nggak ada masalah ya teman-teman ya, karena kita ngerti ilmunya. Ya kita fokus kepada orang-orang yang baik dengan kita, jangan fokus kepada mereka, tapi jangan kita yang ngomongin orang ya. Nah, oke. Jadi kita nggak boleh jadi pelaku, tapi kita boleh jadi korban. Oke aja, ya kan? Ustazah, iya. Oke, Ustazah, kalau wudhu dalam keadaan mandi boleh nggak? Nggak jadi problem teman-teman ya. Siap Mbak Helma, Pak Rajab ya. Wudhu dalam keadaan mandi nggak ada masalah. Ustazah, kalau saya itu berwudhu dilap boleh nggak? Oke, perhatikan. Rasulullah kalau dilihat dari perbuatan beliau, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhunya itu kering di wajahnya. Tapi bukan berarti tidak boleh ngelap gitu loh teman-teman ya. Tidak boleh mengelap. Jadi gini, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu ngering di wajahnya. Tapi bukan berarti ketika teman-teman lap wudhunya batal ya. Tapi kalau pengen mirip-mirip kayak Rasul ya janganlah dilap. Kayak gitu aja. Oke. Oh, tirakat itu mendoakan anak. Siap. Tadi apa pertanyaannya ya? Aku udah paham nih. Tirakat ya. Ustazah, kalau berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya gimana? Ya nggak masalah ya teman-teman. Hanya aja pastikan kita nggak kena najisnya. Ustazah, iya bolehkah wudu sholat syuruk kita kerjakan di rumah? Tidak dapat pahala haji umrohnya. Ada baiknya Mbak pilih sekali seminggu aja. Atau sekali sebulan aja sholat subuh langsung itikaf langsung syuruk di masjid, pahala 1 kali haji 1 kali umroh ya. Ustazah, iya boleh Ustazah, ya usahakan gak menghadap WC, benar sekali ya. Kenapa saya sering lupa rokaat? Mbak tenang aja Mbak, bukan cuman Mbak doang yang sering lupa Mbak. Kurasa kawan-kawan kita yang ngetik dari tadi ini suka lupa rokaat mereka Mbak. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Mana duit 10.000 tadi ku letak ya. Tadi aku beli gas sisa duit 2.000, mana duitnya ya. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Padahal di luar sholat gak ingat guys. Allahu Akbar. Teringat haters. Jahat kali lah dia itu ya Allah. Meninggal lah di besok pagi ya Allah. Lupa rakaat. Allahu Akbar. Tadi kompor dah mati gak ya? No kompor intip. Itulah ya teman-teman ya. Dari ketikan profil picture kawan-kawan ini nampaknya banyak yang lupa rakaat. Bukan cuma Mbak yang ngetik tadi. Sebelum sholat gak ingat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tadi pintu udah terkunci nggak ya? Udah terkunci nggak ya? Udah nggak sih? Udah nggak sih? Ya. Nah, kenapa kita kayak gitu, teman-teman? Kenapa ya gitu ya? Kenapa ya? Nah, saya ngaku pula ya. Nah, kenapa kita kayak gitu? Karena kita sendiri. Musuh kita ada 5. Siapa musuh kita? Ada iblis, nenek moyang setan. Ada setan. Ada jin. Jin ini ada yang baik, ada yang jahat, ya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepada aku. Jin jahat juga ganggu kita, guys, ya. Jin ini sama kayak kita, dia punya nafsu, dia punya anak, dia menikah, tapi poligami enggak tahu juga aku. Ada pelakornya enggak ngerti juga aku. Yang penting dia ikut majelis taklim, tapi ustazahnya bukan ustazah Nela, gitu kan. Nah, jadi
Ini ya teman-teman ya. Jadi ini jin ini teman-teman. Ada juga nggak mereka ini apa ngopi-ngopi ya? Ngerti juga. Yang penting dia ada pasar. Pasar jin itu di hari Jumat. Yang ke pasar itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, kayak jin lah itu. Enggak ya, bercanda saja. Jin juga punya anak guys. Jadi yang merawat anak jin itu laki-laki ya. Yang keempat adalah nafsu jahat kita. Nafsu kita, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia lapar, aku lama kali pun imam nih sholat. Atau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nih lama kali nih ha. Nafsu kita guys, lapar ha. Nah ya. Nah ada ya nih. Kemudian yang kelima, ini khannas nih guys. Nah ini khannas nih. Khannas ini terdapat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Khannas itu akan membuat kita was-was dalam sholat. Tadi kan nanya kenapa nih, aku kasih tahu kenapa teman-teman suka lupa rakaat. Ya, tapi nggak pernah lupa jumlah gram emasnya kan. Tapi kalau sholat lupa. Nah, karena ada khannas yang suka membuat kita was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Buat kita was-was terus. Nah, nggak cuma itu. Dalam sholat ya aku